Haleluya. Shalom semuanya, shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan di mana Anda berada, shalom. Shalom. Kita sama hari ini sama-sama kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Kalau pada kematiannya dia menunjukkan kasihnya buat kita semua. Hari ini 2000 tahun lalu dia menunjukkan bahwa ia berkuasa. Allah yang berkuasa. Amen. Maut tidak berkuasa satupun dalam hidupnya. Amen. Dia menang atas maut. Amen. Dan kemenangan ada di pihak kita. Amen. Haleluya. Amen. Yang percaya katakan amin berdasarkan kehidupan kita. Haleluya. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dimanapun jadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menang atas maut Tuhan. Oleh karena salibmu Tuhan, oleh karena salibmu kami hidup, kami menang. Engkau berkuasa, Engkau mampu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Haleluya. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Amin, percaya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan pulihkan hatiku. Ku katakan Kaulah segalanya. Hanya Engkaulah sumber pengharapan. Katakan iman kita. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat sama-sama kita katakan, oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau Allah yang sanggup, karena salib-Mu, karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau
Engkau berikan kemenangan itu bagi kami Tuhan. Mau tidak lagi berkuasa, sedikit pun dalam hidup kami, dalam tubuh kami. Karena kami menjadi satu dengan kematian-Mu, kami menjadi satu dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup.
berarti hidup, jadi berarti Tuhan. Yesus hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Kami tahu inilah bukti kemenangan iman kami. Inilah bukti bahwa kekristenan dimulai dengan sebuah kehidupan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dimanapun kami berada, siapapun jemaatmu yang menyaksikan tayangan langsung ini maupun rekamannya, dimanapun mereka berada pada saat mereka menyembah Tuhan, mereka mendengarkan firman-Mu, hidup mereka diubahkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Setiap kami boleh mengalami jamahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi semua saudara-saudara hamba yang menyaksikan tayangan ini, jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Success people, I grow, I go, I glorify. Fresh anointing people say I grow, I go, I glorify. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat Paskah jemaat yang dikasih Tuhan di Purwakarta, di Kerawang, di Pontianak, di Sintang, dan juga yang di Jakarta, di Sunter. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita bisa sehat, kita bisa merayakan Paskah ini bersama-sama di mana mereka berada. Dan mungkin ada yang menyaksikan tayangan dari rumah sakit, dari manapun kau berada. Dengar firman Tuhan pagi hari ini dan sesuatu yang ilahi, mujizat Allah terjadi atas hidupmu. Mari kita lihat firman Tuhan, cerita tentang kebangkitan Yesus yang luar biasa dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain lalu menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka mereka segera pergi dan dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu, shalom. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka kita melihat minimal ada 4 bukti bahwa Yesus itu hidup. Minimal 4 bukti. Dari kitab Matius ini yang paling sedikit. Markus, Lukas, Yohanes itu menulis lebih banyak lagi tentang kebangkitan Yesus dengan bukti-buktinya. Tapi dari pembacaan yang kita baca, minimal ada 4 bukti. Yang pertama, malaikat. Malaikat datang dan terjadi gempa bumi. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengatakan sesuatu yang luar biasa pagi hari ini, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dinyatakan oleh seorang kedatangan malaikat. Dan malaikat datang, waktu malaikat datang terjadi gempa bumi. Ini adalah sesuatu yang ilahi dan sesuatu yang memang Tuhan mau. Tuhan itu tidak bisa dikonsep dengan apapun. Sampai hari ini kalau Tuhan masih mau menyuruh malaikatnya, itu bisa saja terjadi. Karena malaikat itu adalah orang-orang pribadi-pribadi yang roh-roh yang melayani Tuhan. Dia datang, dia membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, hari Sabtunya, hari Sabatnya,
Seharusnya orang-orang Farisi, seharusnya orang-orang yang ada di mahkamah agama itu, majelis-majelis agama itu, mereka nggak boleh kemana-mana. Tapi hari Sabtu itu, beberapa orang datang kepada Pilatus dan berkata kepada Pilatus, Pilatus, kami telah dengar di satu kali Yesus itu mengajar, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, hari itu hari Sabat. Mereka tidak boleh berjalan sejauh itu untuk menemui Pilatus. Tapi mereka lakukan itu, mereka melanggar. Inilah kemunafikan hidup. Mereka membuat peraturan, mereka sendiri yang melanggar. Yesus mau dirajam dengan batu, Yesus mau dicari-cari, dihukum, dibunuh hanya karena dia anggap menyembuhkan orang sakit pada waktu hari Sabat. Tetapi orang-orang Farisi ini, maka orang-orang majelis agama ini justru mendatangi Pilatus pada hari Sabat. Karena kita tahu persis Tuhan Yesus disalibkan dan wafat hari Jumat. Langsung mayatnya dikuburkan di kuburannya Yusuf Arimatea. Tetapi hari Sabtu beberapa orang datang menemui Pilatus. Oleh sebab itu Pilatus menyuruh pasukan untuk berjaga dan dimeteraikan. Kuburnya dimeteraikan, tidak boleh ada yang masuk. Itu sebabnya menjadi gambaran kalau kita membaca ayat ini. Malaikat yang menyatakan, ya, malaikat menyatakan bahwa Yesus itu bangkit. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, Yesus sendiri menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada siapa? Kepada para wanita ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, apapun yang Anda dan saya lakukan buat Tuhan, Tuhan pasti hargai. Kesetiaan wanita ini berbuah hebat dan luar biasa. Sementara murid-muridnya masih depresi, masih ketakutan, masih bingung dengan semua yang terjadi. Orang yang setia mampu mengatasi ketidakmengertian. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, sementara murid-muridnya termasuk Yohanes, tidak ada yang berpikir bagaimana memperlakukan mayat Yesus. Wanita ini, Maria, Magdalena, dan Maria yang lain, dia justru datang. Mungkin mereka juga tidak berpikir akan melihat sebuah kebangkitan, tapi dia berpikir tentang sebuah kesetiaan. Kesetiaan adalah sesuatu yang sangat mahal hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara tentang kesetiaan, hari ini kita dipaksa oleh keadaan tidak bisa beribadah. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda dan saya masih terus beribadah di rumah? Saya tidak tahu di mana Anda berada dan hari ini bagaimana posisi Anda, tapi sudah seharusnya sebenarnya kalau hari ini adalah hari ibadah, Anda ada duduk, toh kita tidak akan lama hanya 1 jam, karena Facebook Live, IG Live itu maksimum hanya 1 jam, jadi tidak akan lama-lama. Tapi harusnya beberapa menit sebelum ibadah Anda sudah duduk di depan HP Anda dengan pakaian yang rapi, dengan hati yang siap untuk beribadah. Karena ini hari ibadah kita. Tuhan mengizinkan semua ini untuk membawa kembali Anda dan saya dekat dengan Tuhan, membuktikan kesetiaan. Walaupun kita tidak bisa ibadah tatap muka, tapi Anda dan saya bisa menunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan. Bagaimana dengan pembacaan Alkitab kita selama hari-hari di rumah ini? Bagaimana dengan perenungan firman Tuhan kita? Bagaimana dengan doa kita? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau dalam kondisi yang seperti ini kita masih juga tidak bisa berdoa, kita masih juga tidak banyak membaca firman Tuhan, kita tidak banyak lagi untuk perenungan firman Tuhan, dengan cara apa lagi Tuhan memaksa Anda dan saya untuk membaca Alkitab, untuk berdoa. Renungkan baik-baik. Kesetiaan adalah sesuatu yang mahal. Kesetiaan tidak ditentukan oleh keadaan. Kesetiaan tidak ditentukan oleh waktu. Pagi-pagi benar. Mengapa pagi-pagi benar? Karena waktu itu belum ada listrik. Kalau sudah ada listrik seperti zaman ini, saya percaya Sabtu malam setelah hari Sabat berakhir, Maria Magdalena dan Maria itu datang ke kubur Yesus. Karena Yesus wafat jam 3, dikafanin oleh Yusuf Arimatea, ditaruh di kuburnya, dan setelah itu masuk Sabat. Mereka tidak boleh berhadapan, tidak boleh melakukan apapun. Tapi Sabtu setelah jam 6 hari Sabat berakhir, itu sebenarnya sudah boleh untuk mengurus mayat. Tapi karena gelap, situasi hari itu gelap, waktu itu gelap, belum ada listrik, maka mereka tidak melakukan itu. Maka yang mereka lakukan pagi-pagi benar, menjelang fajar menyingsing, mereka sudah jalan. Saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu, dengan segala hormat, inilah kesetiaan. Maka pertanyaan saya, bagaimana dengan kesetiaan Anda? Hari-hari Tuhan memaksa Anda dan saya banyak tinggal di rumah.
Apa yang Anda dan saya lakukan? Mungkin Anda bekerja, work from home. Mungkin Anda melakukan banyak hal. Tapi masihkah waktu doa kita? Masihkah waktu perenungan firman Tuhan kita? Masihkah waktu membaca firman kita? Seperti pada waktu kita masih sibuk di luar. Kalau tidak, saya tidak tahu lagi bagaimana cara Allah memaksa Anda untuk berdoa. Bagaimana cara Allah memaksa Anda untuk merenungkan firman Tuhan. Inilah sebuah kesetiaan. Dalam keadaan ketakutan, seluruh penduduk kota Yerusalem ketakutan. Kenapa? Karena mereka menyaksikan Yesus disalibkan. Seolah-olah terjadi kemenangan dari pihak iblis, dari pihak orang Romawi, dari pihak orang Yahudi. Dalam keadaan seperti itu, kesetiaan ditunjukkan. Kesetiaan ditunjukkan bukan pada saat satu orang mengalami kegemilangan dan sukacita. Kesetiaan akan ditunjukkan bukan pada saat orang sukses. Kesetiaan ditunjukkan pada saat seorang terkapar, mati, dan tidak berdaya, dan tidak melakukan apa-apa. Apakah Anda dan saya masih setia pagi hari ini? Dalam keadaan semua yang tidak jelas seperti ini. Kalau ada orang bertanya kepada saya, sampai kapan kita begini? Tidak ada seorang pun yang tahu. Bolehkah kita mendeklarasikan iman kita? Boleh, harus. Kita berdoa dengan otoritas Tuhan karena Tuhan yang memberikannya pada Anda dan saya. Kita berdoa, kita deklarasikan. Wabah ini segera berakhir. Kita katakan kepada sakit penyakit. Setuju atau tidak? Saya katakan pada sakit penyakit itu berhenti. Berhenti atau tidak itu bukan urusan saya. Tapi saya mau mendeklarasikan iman saya semua itu baik. Tapi, Bapak Ibu, tapi ada satu yang tidak bisa saya langgar. Ada satu yang tidak bisa saya terobos, kedaulatan Tuhan. Dan hari-hari ini itu yang saya hargai. Saya menghargai kedaulatan Tuhan. Saya menghargai pengaturan Tuhan. Dan kalau ada orang bertanya, sampai kapan? Dengan iman, saya katakan, saya mau ini semua cepat berakhir. Tapi kalau kenyataannya ini tidak berakhir, itu tidak menggoyahkan iman saya. Itu tidak menggoyahkan keyakinan saya. Itu tidak menggoyahkan kesetiaan saya. Berikan tepuk tangan, berikan suara sekali lagi. Haleluya. Kesetiaan menjadi barang yang langka pada saat orang yang kita harus setia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa menunjukkan keuntungan apa-apa. Anda dan saya setia, itulah harga sebuah kesetiaan. Dan Maria Magdalena, Maria yang lain datang ke kubur pada saat murid-murid Yesus. Saya nggak tahu. Saya tidak menuduh mereka tertidur, saya tidak menuduh mereka takut, tapi yang jelas mereka tidak ada dalam cerita ini. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, bagi sebuah kesetiaan Tuhan sangat menghargai. Tuhan sangat menghargai harga sebuah kesetiaan. Tuhan sangat mengakui harga sebuah kesetiaan. Apa yang terjadi? Orang yang pertama yang Yesus menampakkan diri itu adalah dua wanita ini, bukan Yohanes. Yohanes boleh menyatakan dirinya murid yang dikasihi, tapi maaf, yang melihat Yesus bangkit pertama kali itu orang yang tidak pernah mengatakan dirinya dikasihi Tuhan, tapi justru orang yang menunjukkan kesetiaan. Maaf, dengan segala hormat saya katakan, bukan orang yang menyatakan diri dikasihi Tuhan Yesus pertama kali menunjukkan, tapi orang yang menunjukkan kesetiaan. Orang yang menunjukkan kesetiaan, orang yang menunjukkan bahwa Yesus walaupun dia mati, aku masih menghormati. Yesus walaupun kau tidak berdaya apa-apa, aku masih menghormati. Aku masih menghargai. Engkau sudah berbuat banyak dalam hidup. Itulah harga sebuah kesetiaan. Dan Tuhan mereward itu dengan luar biasa. Nomor 2, nomor 3 bisa berganti, tapi nomor 1 tidak bisa berganti. Orang yang pertama melihat Yesus bangkit itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain yang disebutkan di kitab ini. Itu poin yang kedua. Bukti yang ketiga, pengakuan dari penjaga. Kalau kita baca di ayat yang ke-11, Bapak Ibu sekalian, kita nggak baca tadi, tapi nanti Anda baca di rumah. Anda akan lihat, ya, Matius pasal 28 tadi ayat yang 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi pada imam-imam kepala. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukti yang ketiga bahwa Yesus bangkit justru bukan dari murid, justru bukan dari orang-orang yang satu kubu dengan dia, justru dari orang-orang yang ditugaskan untuk menjagai mayatnya, yang ditugaskan untuk membunuh, yang ditugaskan untuk melawan Yesus. Kalau hari ini saya menunjukkan bukti, dan bukti itu
adalah orang-orang yang satu kubu dengan saya, orang-orang yang satu grup dengan saya. Itu biasa. Sama seperti sebuah kecelakaan lalu lintas. Kalau ada kecelakaan lalu lintas, yang menjadi saksi itu tidak boleh orang yang dalam satu mobil yang sama. Itu bukan saksi yang menguatkan. Orang ada di luar yang tidak terlibat. Apalagi kalau kesaksian itu, misalnya sebuah mobil menabrak mobil yang lain, maka orang ditabrak itu memberikan kesaksian, itu lebih kuat daripada orang yang satu mobil dengan dia. Sama dengan itu, penjaga-penjaga sendiri cerita, penjaga-penjaga sendiri menyatakan, penjaga-penjaga sendiri menyebutkan bahwa ini ada sesuatu keanehan. Yesus bangkit, dia beritahukan kepada imam-imam, mereka berunding. Imam-imam kepala berunding, mereka mengambil keputusan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berita yang menyanggah kebangkitan Yesus itu sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Usaha untuk menutupi ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi gak usah heran kalau hari ini ada orang yang bilang bukan Yesus yang disalibkan. Hari ini ada orang yang bilang masa Tuhan bisa mati. Hari ini ada yang bilang bahwa masa Yesus bangkit. Gak usah heran. Sejak 2000 tahun yang lalu, konspirasi untuk menghancurkan kepercayaan iman Anda dan saya itu sudah terjadi. Jadi Anda dan saya gak usah heran. Mereka berunding, mereka berikan sejumlah uang, dan mereka harus membuat sebuah cerita palsu. Ayat 18, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang pada waktu malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bapak Ibu sekalian, apakah ini sebuah hal yang masuk akal? Dilihat dari ceritanya, buat apa murid-murid Tuhan membangkitkan, mencuri mayat? Buat apa? Buat apa murid-murid Tuhan malam-malam mengambil mayat? Buat apa? Justru dengan mengambil mayat, mereka, kalau memang benar murid-murid Tuhan mengambil mayat Yesus pada malam hari, maka itu menunjukkan sebuah kekalahan. Dan yang kedua, murid-murid Tuhan mau mengambil mayat. Waktu Yesus mau dibunuh aja, mereka lari. Nggak ada yang ngomong. Yohanes masuk ke halaman di imam besar Kayafas, di rumah imam besar Kayafas. Petrus ada di luar, Yesus ada di dalam, dihadiri. Nggak ada yang berani ngomong. Semuanya kabur. Kenapa jadi malam-malam mereka bisa mati? Ini adalah cerita yang sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akalnya. Hari ini, kalau Anda dan saya juga dengar cerita bahwa menjelang kematian Yesus digantikan oleh orang lain, itu sangat tidak masuk akal. Jumat Agung yang lalu saya sudah menjelaskan, Yesus menunjukkan ketaatannya pada waktu dia naik ke kayu salib untuk menggenapi firman Tuhan, dan Yesus menunjukkan otoritas dan kuasanya pada waktu dia bangkit. Dasar iman Kristen adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Dasar iman Kristen, sekali lagi saya mau katakan, dasar iman Kristen itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Dan dua-dua itu bukan omong kosong. Itu bukti yang ketiga. Bukti yang keempat, malaikat berkata, pergi kasih tahu murid yang lain, berjalanlah kamu ke Galilea. Pergi ke Galilea. Mereka masih ada di Yerusalem waktu itu. Mereka sedang berada di Yerusalem dan area sekitar. Itu malaikat yang ngomong. Waktu Yesus ketemu dengan Maria, kita baca apa yang dia pesan kepada dua orang wanita ini. Maka kata Yesus kepada mereka, ayat ke-10, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sana mereka akan melihat. Jadi berita yang disampaikan oleh malaikat sama dengan berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang beritanya sama. Ini akan membuktikan bahwa yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu bukan hanya orang yang setuju, bukan hanya satu dua orang yang bisa mengarang cerita, tapi orang yang melawan dia. Dan yang keempat itu murid-murid dia. Kalau kita baca di dalam kisah 1 Korintus pasal yang ke-15, ya, Rasul Paulus dengan tegas menuliskan inti iman Kristen. Kita nanti Bapak Ibu sekalian membaca sendiri di rumah, dimanapun kau berada, kebangkitan Kristus dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ayat 34. Nanti baca sendiri di rumah. Tetapi saya mau sampaikan kepada Anda ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Perhatikan baik-baik. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal
kamu teguh berpegang kepadanya. Amin. Kalau nggak teguh berpegang, kalau ada terganggu, ada tergoda dengan hal-hal yang lain, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kecuali, jadi Anda dan saya diselamatkan asal teguh berpegang padanya. Bukan selamat kemudian Anda berpikir dan hidup sembarangan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja. Makanya di bagian lain Alkitab firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya Anda dan saya tetap teguh. Ayat yang ketiga, tolong perhatikan baik-baik. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kita sudah bahas itu hari Jumat yang lalu. Kristus telah mati untuk kita sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati karena dosa Anda dan saya sesuai dengan kitab suci. Maksudnya sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan apa yang dibuatkan Yesaya, sesuai dengan apa yang dibuatkan oleh Daniel, sesuai dengan apa yang dibuatkan oleh Yeremia, Yesaya dan lain-lain. Yesus telah mati, kita sudah rayakan hari Jumat. Dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Semua yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus, dari mulai dia lahir, dari mulai dia mati dan dia bangkit, semua sesuai dengan kitab suci. Semuanya sesuai dengan kitab suci. Semuanya sudah dituliskan. Cerita Yesus bukan hanya cerita yang muncul di ujungnya saja. Sejak awal kisah Yesus sudah dimulai sampai pada akhir, sampai pada kebangkitannya. Ayat yang keempat, ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Wanitanya dihilangkan, saudara, karena itu budaya Yahudi. Tapi yang pertama yang melihat dia bangkit itu bukan Kefas. Kefas atau Petrus itu diberitahu oleh Maria Magdalena. Sesudah itu ia menampakkan diri pada lebih daripada 500 orang sekaligus di bukit Zaitun menjelang dia berangkat naik ke surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 500 orang, 500 orang melihat kebangkitannya. Apakah itu bukan merupakan sebuah bukti yang kuat? 4 bukti ini membuktikan bahwa iman Anda dan saya itu sangat kuat berdasar. Bukan dari pengakuan sendiri, bukan dari pengakuan yang tidak punya dasar, yang tiba-tiba muncul, tidak ada awal, tidak ada akhir, tiba-tiba muncul. Bukan itu. Yang Yesus lakukan sejak awal sudah dinubuatkan. Sejak penciptaan manusia Adam dan pertama, Allah sudah berfirman kepada Hawa, keturunanmu nanti akan merumukkan ular ini. Itulah Yesus Tuhan kita. Inilah yang sangat penting yang harus Anda dan saya hargai hari ini. Apakah itu? Ada kepastian kebangkitan juru selamat kita. Amin. Yang kedua, ini akan menyangkal berita-berita yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Yang ketiga, akan ada kebangkitan orang mati. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Saya mau sampaikan hal ini menjadi sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian. Karena hiduplah dengan suatu kesadaran bahwa hidup yang ada di dunia ini sementara saja. Anda dan saya boleh menikmati semua kebaikan Tuhan, semua yang Tuhan berikan di dunia ini saat ini. Tapi ingat, ini semua sementara. Bukankah hari-hari ini menunjukkan bahwa uang yang Anda dan saya punya menjadi tidak berarti, menjadi kurang berarti? Bukankah hari-hari ini menunjukkan bahwa mobil sebagus apapun yang Anda dan saya punya hari-hari menjadi tidak berarti, karena hanya nongkrong di garasi dan kita tidak bisa kemana-mana? Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, hiduplah dengan kesadaran bahwa setelah ini ada kehidupan yang Anda dan saya harus jalani. Apakah kehidupan itu berada di neraka ataukah kehidupan itu berada di surga? Saya berdoa pagi hari ini, engkau yang belum percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dimanapun engkau berada, saya mau katakan padamu, Yesus mati bagi engkau dan Yesus bangkit bagi engkau. Dan bagi Anda yang semua yang sudah percaya dan menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi, saya mau katakan pada Anda, engkau harus berdiri teguh, berpegang teguh. Dan hiduplah dengan kesadaran bahwa hidup di dunia ini hanya sementara.
Ada kehidupan kekal yang sudah siap menunggu. Amin. Ada kehidupan kekal yang sudah siap menantimu. Ada kehidupan kekal yang jauh lebih lama, jauh lebih panjang. Berikan tepuk tangan bagi saudara-saudara kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya lagu tadi mengatakan sebab Dia hidup maka ada hari esok. Kematian Yesus menunjukkan kasih-Nya bahwa Allah mengasihi Anda dan saya. Kebangkitan Yesus menunjukkan kebangkitannya. Dalam minggu-minggu ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu merubah hidup Anda dan saya. Setiap orang Kristen harus menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada waktu Yesus bangkit. Dia bangkit membuktikan bahwa buat Anda dan saya ada masa depan, ada kehidupan kekal, ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan kita tidak berakhir di batu nisan. Kehidupan kita tidak berakhir di kuburan. Kehidupan kita akan berakhir bersama, tidak akan pernah berakhir karena ada kehidupan yang menanti Anda dan saya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya menutup berita tentang Paskah ini dengan satu kebenaran firman Tuhan. Ayat pasal yang 58, pasal 15 ayat 58 berkata begini, Saudara. Karena itu, saudara-saudaraku, coba kita lihat ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang pertama, jangan teguh, berdiri, jangan goyah, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Karena ada kehidupan setelah kematian kita. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan ambil bagian bersama-sama dalam perjamuan kudus. Siapkan anggur dan rotimu dimanapun kau berada. Haleluya. Sekaya nama santa, kaya nama santa, kaya nama sambadi. Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sesudah mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akanku. Lalu ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, sebab setiap kali kamu melakukannya, kamu memberitakan kematian aku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, dimanapun kau berada, bangkit berdiri di tempat dudukmu, angkat roti tinggi-tinggi. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat nomor tinggi-tinggi dan semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Secara nama Tuhan.
haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyebutkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari angkat hatimu, kita akan hari ibadah kita bersama-sama. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Angkat tanganmu pada Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi katakan, beri pujian bagi anak domba. Amin. Arahkan hatimu pada Tuhan. Kalau masih ada kekhawatiran dalam kehidupan, kau masih khawatir dengan masa depan, kau masih khawatir dengan apa yang kau makan, minum, dan pakai, pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus saya mengatakan, yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan, itu jauh melebihi yang sementara ini. Dia mati dan bangkit untuk membuktikan ada kehidupan setelah kematian. Semua yang mati-mati ini, semua yang bisa mati dan sementara di dunia ini merupakan hal yang fana, yang bisa hilang. Tapi yang Yesus Tuhan kita lakukan, Dia bangkit dari kematiannya, Dia menjamin hidupmu, Dia menjamin hidup kita sampai selama-lamanya, sampai pada kekekalan. Hiduplah dengan iman, iman yang membangkitkan Yesus. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup, berikan firman Tuhan. Dia melakukannya jauh lebih besar. Dia melakukan yang jauh lebih hebat daripada yang bisa Anda dan saya pikirkan. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Bawa kekhawatiranmu kepada Tuhan, bawa ketakutanmu kepada Tuhan, bawa kesendirianmu kepada Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang berkuasa, yang sudah bangkit dari maut. Dialah harapan bagi masa depan. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup di dunia yang akan datang. Kekekalan menjadi milikmu. Di depannya Paulus berkata, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, arahkan hidup dan fokusmu pada kekekalan, pada semua yang kekal itu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang dengan semua.
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Pegang itu terus dalam hidupmu. Pegang itu jadi sebuah ketetapan imanmu. Tuhan, aku mau melayanimu Tuhan. Aku mau berdiri teguh, aku tidak akan goyah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Kasih Tuhan. Kembalilah dalam kehidupanmu dengan kuasa kebangkitan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Selamat Paskah. Ya, di Sintang, di Pontianak, di Kerawang, di Purwakarta.